Oke, kalau begitu alangkah lebih baiknya kita membuka kelas pada hari ini dengan doa pembuka agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mengingatkan tentang peraturan pembelajaran online yang telah kita sepakati sebelumnya nih. Masih ingat kan? Yang pertama, duduk yang rapi selama pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, tetap menggunakan seragam sesuai tanggal dan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, siapkan buku dan alat tulis yang akan kalian gunakan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, harap meminta izin terlebih dahulu pada saat ingin menyampaikan pendapat. Oke, itu adalah peraturan kelas yang telah kita sepakati nih. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingatkan kalau hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Oke, karena hari ini pembelajaran IPS, Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran berlangsung ya. Jadi Ibu harap kalian dapat mencapai pemahaman tentang berbagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada 4 macam, yaitu dengan lingkungan alam, ekonomi, budaya, dan juga sosial. Lalu yang kedua, Ibu harap kalian dapat mengetahui nih dampak negatif dari perilaku-perilaku manusia di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian dapat menyebutkan bagaimana caranya kita mengatasi dampak negatif tersebut nih. Nah, kalau begitu kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. Halo anak-anak, selamat pagi dan salam ceria untuk kita semua. Anak-anak, apakah manusia bisa hidup sendirian di bumi ini? Pastinya tidak bisa ya, karena sebagai manusia kita butuh lingkungan yang sesuai dan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Bentuk interaksi manusia dibagi menjadi 4 bagian loh. Yang pertama, lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam itu sendiri yang terbagi menjadi 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah seluruh makhluk hidup. Pada gambar terdapat seperti padi dan pohon sebagai tumbuhan, lalu terdapat kerbau sebagai hewan, dan juga manusia. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Pada gambar terdapat awan, air, dan tanah. Cara interaksi manusia dengan alam adalah dengan menyesuaikan dirinya dengan alam di sekitarnya. Seperti petani yang menyesuaikan waktu untuk menanam benih pada musim hujan, dan juga nelayan menyesuaikan waktu untuk melaut dengan kondisi ombak dan cuacanya. Cara lainnya adalah dengan kita dapat memanfaatkan sumber daya alam menggunakan pengetahuan dan teknologi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah belum lama ini, yaitu membuat hujan buatan dengan menyiramkan garam khusus dan kandungan lainnya di atas langit pada saat musim kemarau yang panjang. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di dalamnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah interaksi penjual dan pembeli secara langsung di pasar tradisional, dan juga proses pembungkusan pemesanan online konsumen di pabrik. 3. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku. Lingkungan budaya terdapat adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Contohnya seperti lompat batu khas Nias, dan juga gotong royong yang sudah menjadi suatu tradisi di lingkungan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antara individu dan individu, individu dan kelompok dengan kelompok.
Contohnya, individu dengan individu seperti kamu membantu ibu untuk menyiapkan makan malam, lalu individu dengan kelompok seperti Pak Guru yang sedang menjelaskan materi untuk murid-murid di kelas. Dan terakhir, kelompok dengan kelompok seperti tim sekolah Bina dan tim Nusantara yang sedang berlomba basket di lapangan sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa manusia sangat membutuhkan lingkungan dan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, terdapat perilaku manusia yang menghasilkan dampak negatif di dalamnya, seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah sembarangan yang dapat menghasilkan banjir. Lalu, kenakalan remaja akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Dan juga kemiskinan yang mungkin terjadi akibatnya kurang keterampilan dan lapangan kerja di sekitarnya. Lalu, kenapa kita perlu belajar interaksi manusia dengan lingkungan? Karena sekarang kita jadi paham bahwa manusia dengan lingkungan ada hubungan timbal balik yang erat di dalamnya, di mana manusia sangat bergantung kepada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan kita. Caranya dengan mengelola sampah, mengasah keterampilan yang kita sukai atau miliki, dan juga menghargai sesama manusia di tengah perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu suku, bahasa, bangsa, maupun agama. Nah, karena kita sudah paham tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, selanjutnya yuk kita kerjakan latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut dan mintalah bimbingan orang tua kalian untuk melakukan pengecekan hasil jawaban kalian. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi dan salam ceria. Bye-bye.